Tidak bayar hutang pinjol apakah bisa dipidana? Ketika seseorang gagal bayar galbay pinjol, pasti para debt collector pinjolnya akan mengirimi teroran, makian, termasuk ancaman, seperti akan didatangi ke rumah, KTP-nya katanya mau diblokir, rekening bank akan diblokir, data-data akan disebar ke medsos dan ke semua kontak yang ada di daftar kontak si nasabahnya. Bahkan si nasabahnya diancam akan dilaporkan ke polisi karena tidak bayar hutang. Seperti salah satu komentar yang ada di kolom komentar salah satu video saya. Saya galbay di Lazada Bang, apakah akan dipenjara? Saya jadi kepikiran. Jadi mungkin nasabah ini dapat ancaman dari salah seorang debt collector yang mengatakan mungkin bahwa dia akan dikasuskan atau dipidanakan atau diproses hukum karena tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang dipinjol sehingga itu dianggap merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum. Mungkin begitulah yang terjadi antara si nasabah ini dengan debt collector pinjolnya. Dari sekian banyak teroran debt collector pinjol, kita akan bahas tentang ancaman debt collector yang katanya mau melaporkan atau mau mempidanakan atau mau mengkasuskan nasabah hanya karena tidak bayar hutang. Benarkah pinjol bisa melaporkan atau mempidanakan nasabah yang galbay? Baik, kita akan bahas di video ini. Tapi jangan lupa untuk Anda menonton seluruh bagiannya supaya Anda tidak gagal paham dan Anda dapat ilmunya serta pasal-pasal yang akan saya sebutkan di dalamnya untuk menjadi dasar pegangan Anda ketika suatu saat Anda mendapat ancaman seperti ini atau bahkan didatangi oleh debt collector yang mengancamkan hal ini kepada Anda, maka Anda sudah punya pegangan hukum, undang-undang, atau peraturan yang berlaku di negara ini. Sehingga debt collectornya tidak bisa membodoh-bodohi Anda dengan pasal-pasal yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Atau mereka mengutip pasal-pasal yang seolah-olah mendukung kepada pekerjaan mereka atau perbuatan mereka. Padahal sebenarnya mereka sendiri telah melanggar atau melakukan pelanggaran hukum. Selamat berjumpa kembali dengan saya Maro di Maro Channel. Semoga hari Anda menyenangkan, sehat selalu, berlimpah rezekinya, dan bahagia bersama keluarga tercinta. Di video kali ini kita akan bahas tentang ancaman pidana bagi para nasabah galbay, seperti yang sering diancamkan oleh para debt collector pinjol ketika Anda sedang galbay. Benarkah nasabah galbay bisa dipidanakan? Baik, kita langsung saja ke inti permasalahannya. Di kolom komentar video-video saya seperti tadi, maupun chat langsung lewat WA atau DM langsung ke saya, sering sekali muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Apakah gagal bayar bisa dipidanakan? Apakah tidak memenuhi perjanjian merupakan penipuan? Apakah tidak bayar hutang bisa dikasuskan atau bisa dipidanakan? Inilah pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh para teman-teman yang sedang galbay karena teman-teman ini sering dapat ancaman akan dilaporkan oleh pihak pinjolnya. Jadi mungkin teman-teman ini ketakutan dan mereka kepikiran. Jadi inilah yang akan kita bahas ya Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudara sekalian. Baik, pertama-tama kita lihat dulu tentang jurisprudensi tahun 2018 yang bersumber dari putusan 95K/2014. Ada kaidah hukum yang mengatakan para pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian yang dibuat secara sah bukan penipuan, tapi hal tersebut masuk ke dalam ranah keperdataan, kecuali perjanjian tersebut didasari dengan itikat buruk atau etikat tidak baik. Jadi begini teman-teman sekalian, dasar dari konsep perjanjian adalah hubungan keperdataan yang diatur dalam KUH Perdata yang intinya apabila orang berjanji dan orang tersebut tidak bisa memenuhi janjinya yang telah ditentukan, maka berdasarkan pasal 1365 Perdata, orang tersebut
telah melakukan yang namanya wan prestasi atau cidra janji. Yang artinya, apabila seseorang sudah membuat atau menyetujui atau menyepakati suatu perjanjian, maka tentu orang tersebut sudah terikat perjanjian yang sah sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata. Maka ketika salah satu pihak tidak mampu memenuhi janji yang telah disepakati atau yang telah dibuat tadi atau yang telah ditentukan tadi, maka sesuai dengan pasal 1365 orang tersebut telah dapat dikategorikan wan prestasi atau yang sering disebut dengan cidra janji dalam istilah leasing. Sedangkan wan prestasi atau cidra janji itu bukanlah termasuk ke dalam perkara pidana. Tapi hal tersebut tergolong ke dalam perkara perdata. Jadi intinya, jika seseorang tidak mampu memenuhi janjinya atau kesepakatan yang telah dibuat tadi, maka orang tersebut tidak bisa dituntut telah melakukan suatu tindak pidana sepanjang tidak terdapat itikat buruk atau tidak adanya bukti niat jahat dari pihak yang telah menyanggupi perjanjian tersebut. Nah, pinjol atau pinjaman online merupakan suatu bentuk perjanjian antara perusahaan pinjolnya dengan si nasabahnya. Jadi, meminjam atau meminjol itu berarti si nasabahnya telah menyetujui perjanjian yang dibuat oleh perusahaannya melalui alat elektronik internet, yaitu dengan mengiyakan semua syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan di sana, yang disebut dengan kesepakatan perjanjian di dalam melakukan pinjaman online tersebut. Nah, perjanjian atau persetujuan tersebutlah yang mengikat antara si nasabahnya dan perusahaan pinjolnya dalam suatu perjanjian. Jadi, pinjol itu masuk dalam kategori perjanjian. Dan berdasarkan ketentuan undang-undang yang telah saya sebutkan tadi atau yang telah saya jelaskan tadi, jika seseorang tidak mampu memenuhi perjanjian, bukan berarti orang tersebut telah melakukan suatu tindak pidana. Maka apabila pihak pinjolnya mengatakan bahwa mereka mau menuntut atau mau melaporkan atau mau mengkasuskan nasabah Galbay ke proses pidana hanya karena tidak bayar hutang, itu tidak bisa. Karena tidak ada dasar hukumnya. Minjol atau meminjam dan tidak mampu untuk membayar pinjaman tersebut, si nasabahnya tidak akan pernah bisa dipidanakan. Jadi saat ini tidak ada ancaman penjara bagi nasabah yang tidak mampu bayar pinjaman online, pinjol. Karena masalah pinjaman atau masalah pinjam meminjam termasuk ke dalam lingkup hukum perdata, bukan pidana. Hal ini juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang berbunyi bahwa nasabah yang galbay atau tidak mampu bayar hutang atau tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai nasabah karena satu dan lain hal, terutama pada pinjol, tidak akan pernah bisa dipidanakan atau dipenjarakan. Hal ini diatur dalam pasal 372 dan 378 KUHP tentang penggelapan dan penipuan. Namun, ada beberapa resiko yang akan terjadi ketika Anda galbay dipinjol, yaitu yang pertama, tentu saja data pribadi Anda akan masuk ke dalam blacklist BI, sehingga ketika suatu saat Anda membutuhkan pinjaman atau butuh bantuan modal dari perbankan atau finance atau pinjol yang di bawah naungan OJK, Anda tidak akan bisa disetujui lagi atau Anda tidak akan bisa difasilitasi lagi untuk mendapatkan fasilitas pinjaman tersebut atau bantuan keuangan tersebut. Yang kedua, Anda pasti kena denda tambahan akibat nunggak tadi. Bisa denda tambahannya bisa harian, mingguan, ya bahkan bulanan. Bahkan dendanya itu akan berlipat-lipat terus dan terus-menerus dan sehingga akan menjadi besar suatu saat nanti. Yang ketiga, tentu saja Anda akan ditagih atau diteror terus oleh para debt collector pinjolnya. Itu sudah risikonya. Namun, dalam hal penagihan, jika pinjol berani melakukan kekerasan atau ancaman lewat DC-nya,
baik lewat WA secara terus-menerus, baik verbal maupun fisik, maka perbuatan tersebut bisa dilaporkan dan ditindak secara hukum atau diproses ke arah pidana. Hal ini dapat dilakukan dengan mengacu pada pasal 368 KUHP tentang pemerasan, pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ITE. Nah, itulah teman-teman mengenai hukum, undang-undang atau peraturan tentang hukum pinjam meminjam atau perjanjian yang dibuat secara elektronik maupun secara langsung. Jadi jangan takut ya apabila ada debt collector yang mengancam Anda karena Anda galbay. Justru debt collectornya bisa kita laporkan, bisa kita proses hukum, ya, bisa kita kasuskan. Jika debt collectornya terus-menerus melakukan pengancaman berdasarkan pasal-pasal dan undang-undang yang saya sudah uraikan tadi. Apalagi terlebih jika debt collectornya melakukan penagihan di luar jam ketentuan dan juga di luar aturan yang telah ditetapkan oleh OJK. Termasuk jamnya dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, ya, tidak boleh lewat dari situ penagihan. Termasuk juga hari libur dan hari Minggu, ya, tidak boleh melakukan penagihan di hari libur dan hari Minggu. Termasuk juga datang ke kantor tanpa ada persetujuan atau kesepakatan dengan nasabahnya, atau bahkan datang ke rumah, ya, apalagi di luar jam kerja. Nah, hal-hal seperti itu bisa diproses baik secara perdata maupun secara hukum, ya, karena hal tersebut bisa dianggap melakukan perbuatan tidak menyenangkan, merugikan nasabah, mempermalukan nasabah. Jadi jangan takut teman-teman, karena ada perlindungan atau hukum yang melindungi nasabah. Dengan adanya video ini, semoga teman-teman semuanya memahami bahwa ancaman-ancaman seperti ini sebenarnya tidak berdasar. Ini hanyalah kerjaan para debt collector yang mau menakut-nakuti Anda, atau yang mau membuat Anda takut, membuat Anda down, sehingga Anda membayar hutang atau mencari uang dengan cara apapun untuk membayar hutang karena Anda takut diproses hukum. Jadi tidak ada hal seperti itu, ya teman-teman, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mulai sekarang Anda jangan lagi takut dengan hal-hal atau ancaman-ancaman seperti ini. Semoga bahasan materi kita di video kali ini mempunyai manfaat yang sangat berarti dalam hidup Anda, terutama bagi Anda yang gagal bayar. Jangan pernah kendor, tetap semangat. Jangan takut dengan teroran para debt collector, karena teroran para debt collector itu hanyalah teroran, dan mereka tidak akan bisa melaksanakan itu kalau tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Justru kita bisa menekan mereka balik atau melaporkan balik mereka ketika mereka melakukan sesuatu hal yang melanggar di luar perundang-undangan yang berlaku di negara ini. Oke, sekian dan terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Dan akhir kata saya ucapkan salam sahabat.